Kurikulum pertama yang akan kita bahas kali ini adalah kurikulum 1952 atau Rencana Pembelajaran Terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum 1952 mengatur bahwa setiap pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Juga bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Pengelompokan bidang studinya ada 5, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik. Pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari kidra. Sistem penilaian untuk kelas 1 sampai kelas 2 menggunakan huruf A, B, C, dan D. Sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 menggunakan skor 10 sampai 100. Kurikulum ini bersifat sentralik, yaitu sistem yang masih diatur oleh pemerintah. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 5 bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, artistik, kepribadian, dan jasmani. Terus yang terakhir, materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kurikulum 1968. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan untuk membentuk manusia dengan ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan dan keterampilan. Dimaksudkan juga untuk meningkatkan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok pembinaan, yaitu kelompok pertama pembinaan Pancasila yang meliputi pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Kelompok kedua yaitu pembinaan pengetahuan dasar, meliputi berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Kelompok yang ketiga berkaitan dengan pengembangan kecakapan khusus, yaitu kejuruan agrari dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, kejuruan teknik dalam bidang pekerjaan tangan dan perbengkelan. Yang terakhir, kejuruan ketata laksanaan dalam bidang koperasi dan tabungan. Kurikulum 1975 yang dimana kurikulum ini menekankan tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode dan pelajaran dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur PPPSI. Yang ketiga, kurikulum ini dikritik karena guru menjadi sibuk untuk menulis rincian kegiatan pembelajaran. Yang keempat dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satu bahasa. Yang kelima, mata pelajaran ilmu ada dari ilmu hayat digantikan menjadi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih terstruktur. 2. Pembagian mata pelajaran ke dalam bidang studi yang lebih terorganisir. 3. Menekankan pentingnya penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Penerapannya berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. 5. Evaluasi dan penilaian menjadi aspek penting untuk mengukur pencapaian siswa. 6. Di kurikulum ini ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Berikutnya, kurikulum 1994
yaitu mengubah sistem semester menjadi sistem caturutan, yaitu sistem pembagian periode pendidikan dalam 4 bulan. Yaitu kedua, pengajaran suatu mata pelajaran disesuaikan dengan kekhasan konsep dan perkembangan berpikir siswa. Ketiga, pengulangan materi yang sulit dilakukan untuk memanfaatkan pemahaman siswa. Keempat, kurikulum ini banyak mendapat kritikan karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. 5. Pengulangan materi yang dianggap sulit dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Menjelaskan mengenai kurikulum 2004 di mana program pendidikan berbasis kompetisi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetisi sesuai spesifik, indikator evaluasi untuk menetapkan keberhasilan mencapai kompetisi, dan pengembangan pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya pengolahan pembelajaran didesain agar siswa dapat menentukan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, dikelola secara desentralistik dengan kewenangan yang diberikan kepada sekolah dan guru. Yang keempat, ada sekolah boleh memperdalam, memperdaya, dan modifikasi muatan kurikulum. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2026 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan kreativitasnya. Yang kedua, penilaian KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan. 3. Pramuka belum menjadi ekstrakurikuler wajib. 4. Penjurusan dimulai sejak siswa naik ke kelas 11. Selanjutnya, kurikulum 2013, yang dimana fokus utama kurikulum ini adalah untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Selanjutnya, menggunakan metode belajar terpadu dan pendekatan saintifik dan penilaian identik. Dan beberapa mata pelajaran diintegrasikan menjadi satu mata pelajaran. Yang selanjutnya memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kurikulum Merdeka ini dikembangkan untuk pemulihan pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran disulitkan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik satu pendidikan, dengan lingkungan sosial budaya. Berfokus pada perkembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan juga emosional peserta didik. Peserta didik bebas memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka dan aspirasi mereka. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu karakter kurikulum Merdeka antara lain berfokus pada materi efisien berbasis komposisi, pembelajaran fleksibel,